Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Wahyu Anggraini, NIM 19020204173, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan melakukan sebuah praktikum yang berjudul bidang miring. Dari praktikum kali ini adalah yang pertama, untuk mengetahui prinsip kerja pada bidang miring. Yang kedua, menentukan keuntungan mekanisme bidang miring. Yang ketiga, menjelaskan keuntungan dan kerugian penggunaan bidang miring. Lalu yang terakhir adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi usaha pada bidang miring. Alat dan bahan yang harus digunakan pada percobaan kali ini adalah yang pertama kit bidang miring. Dikarenakan praktikum kali ini saya dilakukan di rumah, jadi saya akan menggunakan alat dan bahan sederhana yang saya gantikan dengan yang pertama box sepatu, lalu papan kayu. Setelah itu alat dan bahannya harus disiapkan. Yang kedua adalah 2 buah balok kayu yang digunakan sebagai beban pertama dan beban kedua. Lalu busur, penggaris, neraca pegas. Karena saya tidak memiliki neraca pegas, jadi saya ganti dengan karet dan pengait sepatu. Lalu yang terakhir adalah timbangan. Prosedur atau langkah-langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, pastikan untuk menyiapkan semua alat dan bahan mulai dari kit bidang miring, balok kayu, busur, penggaris, karet, dan juga timbangan. Lalu langkah kedua adalah timbang salah satu balok kayu pada timbangan. Di sini dinyatakan angka 2 hektogram atau 2 ons yang setara dengan 200 gram. Jangan lupa menulis pada lembar hasil pengamatan. Lalu langkah selanjutnya adalah menyiapkan kit bidang miring. Lalu ukur tinggi box sepatu dan panjang lintasan. Dan jangan lupa menulis pada lembar hasil pengamatan. Setelah itu, ukur sudut menggunakan busur. Dan jangan lupa juga menulis pada lembar hasil pengamatan. Setelah itu, langkah selanjutnya, kaitkan beban pertama ke karet yang telah disiapkan. Lalu angkat beban atau balok kayu ini di depan bidang miring. Setelah itu, ukur panjang karet yang merenggang. Jangan lupa menulis pada daftar hasil pengamatan. Lalu selanjutnya, menarik kayu atau menarik beban di atas bidang miring. Dan ukur panjang karet yang merenggang. Setelah itu, jangan lupa menulis pada tabel hasil pengamatan. Lalu yang kedua, kita menggunakan ketinggian yang berbeda. Saya akan menggunakan ketinggian yang seperti ini. Pasang bidang miringnya.
ukur tinggi box, panjang lintasan, dan juga sudut bidang miring. Lalu jangan lupa menuliskan pada tabel hasil pengamatan. Setelah itu, lakukan hal yang sama, yaitu angkat beban pertama ke box sepatu di depan bidang miring. Setelah itu ukur lalu yang kedua, menarik beban atau balok kayu di atas bidang miring. Lalu ukur renggangan karet. Dan jangan lupa menuliskan pada lembar hasil pengamatan. Setelah menggunakan ketinggian ini, kita rubah box sepatu menjadi ketinggian yang berbeda. Karena kan ini terlalu tinggi, maka saya menggunakan bidang miring atau papan kayu yang lebih panjang. Setelah itu, ukur tinggi box sepatu, panjang lintasan, dan juga sudut bidang miring. Lalu sudutnya, dan juga jangan lupa menulis pada tabel hasil pengamatan. Lalu langkah selanjutnya adalah mengangkat beban atau balok kayu ke ketinggian box sepatu yang pertama di depan bidang miring. Lalu ukur renggangan karet. Setelah itu, menarik beban di atas bidang miring. Lalu mengukur renggangan karet. Jangan lupa menulisnya pada tabel hasil pengamatan. Lalu percobaan selanjutnya menggunakan dua beban. Jadi timbang beban pertama dan beban kedua pada timbangan. Selanjutnya lakukan hal yang sama seperti percobaan sebelumnya, yaitu menyiapkan bidang miring terlebih dahulu. Ukur tinggi dan bidang miring. Karena diharuskan tinggi dan bidang miringnya pada percobaan pertama dan percobaan kedua harus sama, maka jelas tinggi dan panjang lintasan ini sama dengan percobaan sebelumnya. Lalu langkah selanjutnya adalah ambil balok kayu atau beban, lalu kaitkan pada karet. Lalu lakukan hal yang sama seperti percobaan sebelumnya, yaitu mengangkat kedua balok di depan bidang miring.
Selanjutnya, menarik beban di atas bidang miring. Lalu ukur renggangan karet juga. Dan catat pada tabel hasil diskusi, tabel hasil pengamatan. Setelah itu, ubah tinggi dari box sepatu ini dan pasang bidang miring. Dikarenakan tinggi dan bidang miring menggunakan yang sama seperti percobaan sebelumnya, jadi tinggi bidang panjang lintasan dan juga sudut bidang miring sama seperti sebelumnya. Lalu lakukan hal yang sama, mengangkat kedua beban ke atas box di depan bidang miring. Lalu ukur hasil renggangan. Setelah itu, tarik beban menggunakan bidang miring. Dan ukur hasil renggangan. Catat pada tabel hasil pengamatan. Setelah itu, yang terakhir, ubah ketinggian akhir box sepatu dan pasang bidang miring. Karena tinggi box sepatu dan bidang miringnya digunakan sama seperti tadi sebelumnya, jadi tinggi terus panjang lintasan dan juga sudut dari bidang miring ini sama seperti sebelumnya. Selanjutnya, angkat kedua beban di depan bidang miring. Dan ukur hasil karetnya. Setelah itu, menarik beban di atas bidang miring. Lalu mengukur hasil tarikan karet. Dan jangan lupa menulis pada tabel hasil pengamatan. Jadi setelah saya mengamati praktikum pada hari ini adalah beban yang diangkat secara langsung atau tidak menggunakan bidang miring, hasil renggangan karetnya lebih panjang daripada beban yang ditarik menggunakan bidang miring. Sekian praktikum saya kali ini. Bila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.